Halo Sobat Setir, balik lagi sama gue Narendra. Nah, kali ini gue lagi ada di Glamor Auto Boutique di daerah Jalan Sultan Iskandar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kedatangan gue di sini hari ini mau nge-review mobil Ford juga sama kayak gini. Sama-sama lambangnya kuda juga, tapi beda nih. Kalau yang ini kudanya lagi lari, kalau yang ini kudanya lagi mau nendang lo. Coba kita lihat ya. Lihat sendiri deh, kan mau nendang lo kan? Nah, ini dia mobil terbaru yang ada di sini, yaitu Ford Bronco Sport 2021. Pasti penasaran banget kan? Makanya ikutin video ini sampai habis. Pada tahun 2020, Ford mengejutkan dunia otomotif dengan dikabarkannya akan mengembalikan salah satu mobil paling legendaris dari Ford, yaitu Ford Bronco. Nah, namun Ford Bronco nggak datang sendirian. Dia juga membawa adiknya, yaitu Ford Bronco Sport. Dikabarkan, mobil ini merupakan salah satu yang pertama yang dikonvert ke setir kanan oleh third party yang memang sudah license langsung dari Fordnya dan berkolaborasi dengan Glamor Auto. Ford Bronco Sport ditunjukkan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan yang terlihat tangguh, terlihat kekar, serta terlihat bisa dibawa kemana saja. Namun tetap nyaman untuk dikendarai di dalam kota. Secara garis besar, perbedaan Ford Bronco dan Ford Bronco Sport ada di mesin, sasis, dan juga kemampuan off-roadnya. Nah, tapi jangan salah nih Sobat Setir, untuk Ford Bronco Sport, kemampuan off-roadnya juga jempolan. Pasti penasaran kan? Yuk kita bahas eksterior. Nah, untuk bagian depan, mobil ini masih memiliki siluet dari kakeknya nih, yaitu Ford Bronco generasi pertama. Dapat terlihat dari frame kaca yang rada mengotak. Terus dia juga memiliki kap mesin yang menonjol seperti ini untuk menekankan kesan berototnya. Seperti Ford Bronco generasi pertama, dan di Ford Bronco-nya juga lampu ini memiliki ciri khasnya, yaitu lampu yang bermodel bulat. Bedanya kalau yang sudah model terbaru seperti ini sudah memiliki DRL di sini. Ford juga tidak menyematkan logo ciri khasnya, yaitu logo oval berwarna biru, melainkan menyematkan tulisan Bronco yang besar di sini. Ford juga memberikan bumper plastik serta tow hook sebanyak 2 buah di kiri dan kanan. Berarti mobil ini memang sudah siap untuk penggunaan off-road. Selain itu, karena ini trim Badlands, jadi Ford juga memberikan lampu fog lamp di sini, dan di sini juga ada lampu USDM atau lampu senja ya di sini ya. Seperti itu. Yuk kita mulai lihat bagian sampingnya. Nah, ketika kita bergeser ke samping, hal pertama yang kelihatan banget tuh ini nih, logo Badlands. Badlands merupakan trim level tertinggi yang ditawarkan oleh Ford di Ford Bronco. Terdapat 4 pilihan trim, yaitu Base, Big Band, Outer Banks, serta Badlands. Jadi selain Badlands merupakan trim yang paling mewah, paling mahal juga, serta memang Badlands memiliki kemampuan off-road yang terbaik. Dapat terlihat dari penggunaan velg ini. Ford menggunakan pelek ukuran 17 inci yang memiliki desain seperti velg kaleng. Tapi ini pelek juga bukan kaleng-kaleng. Selain itu, Ford menggunakan ban Falcon Wildpeak AT ukuran 235/65/17. Nah, ini merupakan hal yang unik karena di trim di bawah Badlands, di Outer Banks, justru Ford menyematkan velg yang lebih besar yang memiliki two-tone. Jadi ya memang sepertinya Ford memfokuskan mobil ini untuk kapabilitas off-roadnya. Selain itu, Ford juga menyematkan bahan plastik di bagian fender, di bagian side body molding, di bagian spion, dan di bagian gagang pintu. Ini ditujukan agar mobil ini memiliki durabilitas yang lebih baik. Serta Ford juga menambahkan aksen-aksen seperti kisi udara di sini untuk memberi kesan sporty. Nah, kalau kita naik ke atas, dapat terlihat nih roofline yang unik. Ya, mirip-mirip Land Rover Discovery gitulah. Di bagian tengah, dia mulai naik. Ini bertujuan untuk memberikan headroom yang lebih bagi penumpang row kedua. Selain itu, Ford juga menyematkan roof rack yang keker banget nih tuh. Selain untuk menopang barang bawaan di atas, Ford mengklaim bahwa roof rack ini cukup kuat untuk kita pasangkan roof tent di atasnya. Selain itu, mobil ini juga memiliki pilar C yang tebal dan juga ada aksennya di sini. Nah, di Ford Bronco Sport ini, Ford memberikan banyak Easter egg di dalam mobilnya. Ini salah satu contohnya. Terdapat 3 gambar
generasi awal dari Ford Bronco. Ngomongin masalah dimensi, mobil ini memiliki tinggi sekitar 1.800 mm, panjang sekitar 4.300 mm, serta lebar sekitar 1.800 mm juga. Untuk wheelbase, mobil ini memiliki panjang sekitar 2.600 mm, serta ground clearance di 190 mm. Nah, khusus untuk trim Badlands, mobil ini memiliki ground clearance tinggi 220 mm. Ngomongin sasis, mobil ini menggunakan sasis unibody. Memang berbeda dengan Ford Bronco yang menggunakan sasis body on frame. Dengan menggunakan sasis unibody, mobil ini memiliki pengendalian yang lebih baik. Cuman kemampuannya untuk off-road memang berkurang karena mobil sasisnya tidak bisa twisting. Nah, untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini. Jadi Ford hanya menyematkan satu logo klasik oval birunya di bagian sini. Sedangkan di sini tulisannya Bronco Sport. By the way, kalian tahu nggak sih sebenarnya arti Bronco itu apa? Kayaknya Ford emang suka nih pakai nama-nama kuda, kayak di Mustang yang artinya kuda liar. Nah, Bronco ini juga nama kuda, artinya kuda yang liar tapi sudah rada-rada jinak gitu deh. Nah, untuk bagian pintu bagasi belakang ini formatnya rada unik karena kita bisa buka bagian kaca dan buka bagian pintu, jadi terpisah gitu. Di sini ada dua pilihan tombol. Jika kita buka yang kiri, nah maka yang terbuka hanya kacanya saja. Ini bertujuan untuk kalau kita bawa barang-barang yang kecil, misalkan kita belanja yang lebih sedikit, ini lebih memudahkan karena kita nggak perlu repot-repot buka satu pintu, tinggal masukin kayak gini doang. Nah, tapi kalau misalkan kita membawa belanjaan yang lebih banyak, kayak kita lagi belanja bulanan atau membawa barang-barang yang lebih besar, tentunya kita bisa buka nih satu pintu dari tombol yang ada di kanan, seperti ini. Nah, ngebahas masalah bagasi, ini bagasi juga unik nih karena banyak Easter egg-nya di dalam sini. Kayak contoh di sini ada hook yang ada logo lasso-nya, kuda banget kan. Selain itu, untuk bagasi bahan dasarnya juga dari karet. Ini memudahkan kalau misalkan kotor, kita bersihnya lebih gampang. Selain itu, kalau kita naruh barang-barang juga jadinya nggak lari-lari kemana-mana. Nah, di bagian kanan ini juga lucu nih. Jadi ada lampu, tapi ada logo dari Bronco itu sendiri, yaitu kuda yang nendang tadi. Nah, di sini ini juga unik, ada lampu untuk menyalakan lampu yang ada di atas. Jadi ini kayak lampu tembak gitu kalau kita lagi piknik, kita lagi camping, kita butuh pencahayaan. Nah, kita bisa nyalain lampu yang ada di sini. Di sini juga tentunya sudah ada port charging 12 volt dan port AC 110 volt. Oh ya, hampir ketinggalan. Di sini juga ada. Nah, ini unik nih, bottle opener. Jadi kalau misalkan kita lagi piknik, kita lagi nongkrong-nongkrong, kita mau buka minuman dingin, tapi kita nggak bawa bottle opener, nah Ford udah nyediain. Jadi tenang aja. Nah, untuk bagian lampu, dia ada LED, lampu LED yang mengelilingi lampu-lampu di dalamnya. Jadi yang bagian atas itu lampu sen, bagian tengah itu lampu rem, dan bagian bawah itu lampu mundur. Kalau kita lihat siluetnya mirip dengan kakak besarnya, yaitu Ford Bronco. Kurang lebih juga bentuk lampu belakangnya kayak gini sih. Selain itu, di sini juga terdapat lampu plat nomor yang sudah LED. Nah, kalau kita turun rada ke bawah sedikit, Ford juga sudah menyiapkan tow bar yang dapat kita gunakan untuk menarik. Ini udah datang langsung dari Fordnya, jadi kita nggak perlu nambah-nambah lagi. Kalau kita mau bawa barang-barang, mau narik-narik sesuatu, udah tinggal colok aja, aman. Dan di sini juga udah ada soketnya buat lampu. Jadi kalau kita mau narik trailer, kita tinggal colokin soketnya. Trailer kita akan punya lampu rem juga, ngikut dari lampu rem yang ada di mobil. Oh ya lupa, di sini juga ada mata kucing. Selain itu, sama seperti yang di depan, di sini juga ada lampu-lampu ala USDM gitu deh. Jadi kalau kita ini mobilnya nyala, lampu ini juga ikutan nyala, sama seperti lampu yang ada di bagian depan. Nah, ngebahas bagian mesin. Jadi Ford memberikan dua pilihan mesin untuk Ford Bronco Sport, yaitu 1500 cc turbo 3 silinder dan 2000 cc turbo 4 silinder. Nah, tapi mesin 2000 cc itu hanya tersedia untuk trim Badlands, seperti yang lagi kita review kali ini nih. Karena ini Badlands, jadi dia punya mesin 2000 cc turbo 4 silinder. Yuk kita lihat dalamnya. Nah,
Mesin 2000 cc turbo 4 silinder ini menghasilkan tenaga sekitar 250 horsepower dan torsi sekitar 375 Nm yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Nah, jadi ini nih kuncinya. Tulisannya bukan Ford, tapi Bronco lagi. Jadi selain bisa buka dan kunci mobil, kita juga bisa nyalain dari luar, dari remote-nya. Oke, lanjut ke dalam. Untuk dashboard ya, kalau kita lihat interior desainnya nih, gayanya sih Amerika banget ya, karena dia kotak-kotak. Unik lah, gayanya unik. Apalagi ada perpaduan dari warna yang berbeda di sini. Ini hitam, ini kayak bronze gitu. Dan juga bahannya beda. Ini bahannya soft touch, ini bahannya plastik. Jadi beda. Plastik, soft touch, plastik. Nah, masuk ke head unit, tentunya di sini udah pakai head unit yang high resolution. Juga udah bisa Apple CarPlay serta Android Auto. Nah, turun ke bawah, di sini ada auto hold dan ada kamera depan. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir, kita mau lihat ke depan tapi susah, nggak pencet, kamera depannya nyala. Di sini ya standar lah, ada hazard juga. Ini buat ngatur volume. Ini buat keperluan audio lengkap. Lalu turun ke bawah. Di sini ada tempat penyimpanan. Penyimpanannya cukup lumayan kok, gede kok. Bisa muat handphone, muat kunci juga bisa di sini. Terus kalau kita geser ke kanan, di sini ada engine start stop-nya. Jadi posisinya juga di sini ya. Biasanya kan ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, kalau di sini posisinya. Turun ke bawah, AC-nya juga udah digital. Tapi sayangnya belum dual zone nih sobat setir. Jadi AC-nya masih single zone. Tapi ya cukup oke lah. Pilihannya banyak. Arah semburan angin juga macam-macam. Jadi oke. Terus kalau kita turun ke bawah lagi, di sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Lumayan gede yang ini, bisa muat handphone, dompet juga, atau sobat setir punya handphone 2 atau 3 muat di sini. Kenapa? Karena di sini juga ada charging port. Ada model USB biasa maupun ada yang juga udah Type C. Dan di sini juga ada port charger 12 volt. Kalau kita geser ke bawah, di sini ada knob shifter. Jadi di mobil ini shifternya juga udah nggak model yang zigzag atau yang lurus ya. Modelnya udah model dial kayak gini. Nah, di tengah-tengah tuh ada tombol yang tulisannya M. Ini berfungsi kalau kita mau pakai manualnya, tinggal pencet ini, terus kita bisa mainin pedal shift-nya. Turun ke bawah, di sini udah ada electronic parking brake. Jadi udah nggak model yang pakai otot nih sobat setir. Jadi nggak usah gini-gini, aman. Tinggal pencet aja, beres. Turun ke bawah lagi. Nah, ini yang menarik nih. Jadi Ford menyematkan sistem yang namanya GOAT atau Goes Over Any Terrain. Nggak cuma di Bronco kakaknya dia, tapi di Bronco Sport juga ada. Bedanya kalau di Bronco Sport sebagai standar hanya ada 5 pilihan mode berkendara, yaitu normal, eco, sport, sand, dan slippery. Khusus untuk trim Badland, Ford nambahin 2 lagi nih. Selain yang 5 yang tadi, yaitu matte atau rat dan rock crawl. Jadi ada 7 pilihan mode berkendara sama persis kayak di Ford Bronco. Kalau kita lihat bahannya di sini cukup oke, plastik tapi ya cukup oke. Di sini juga ada ini tempat penyimpanan yang cukup dalam kan, bisa muat macam-macam barang. Dan di sini juga ada port charger USB dan Type C juga. Jadi pokoknya untuk di mobil ini urusan charging handphone aman lah sobat setir, jangan takut. Nggak mungkin kehabisan baterai lah di mobil seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini instrumen cluster masih gabungan nih sobat setir. Jadi ada digitalnya di tengah yang lumayan high res juga gambarnya. Serta untuk RPM dan speedometer masih pakai model analog, masih pakai digital, masih pakai model analog, masih pakai jarum. Kalau kita geser ke bagian setir, ada banyak banget tombol-tombol di sini. Salah satunya seperti cruise control, lane keeping assist, Bluetooth telephony, menu untuk di instrumen cluster, gede kecilin suara, sama nge-mute. Pokoknya banyak deh pencetannya di sini. Seperti ciri khasnya mobil Amerika, sun berada di bagian kiri dan wiper yang berada di bagian kanan. Nah, untuk setir juga dia sudah tilt dan teleskopik.
Jadi untuk posisi berkendara fleksibel lah sobat setir, aman. Mobil ini bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita juga. Dan juga joknya juga lumayan nih, maju mundurnya lumayan jauh, serta kita bisa mengatur ketinggian juga. Jadi untuk posisi menyetir aman. Knob lampu ada di sini, ada fog lamp juga, dan lampunya juga sudah auto. Serta di bagian kanan ada tombol jendela elektrik yang sudah otomatis naik dan turunnya di keempat jendela. Jadi kita nggak perlu mencet nahan sampai tutup, nggak perlu, karena udah otomatis. Nah di sini ada tombol kunci. Di sini juga terlihat nih warnanya beda, sama kayak yang di sini. Di sini juga pakai warna bronze, jadi senada ya sama di bagian dashboardnya. Di sini ada sun visor yang sudah ada lampunya. Kalau buat ngaca aman. Tempat penyimpanan kacamata. Lampunya juga udah LED ya, udah putih ya. Dan ada spion monokromatik. Jadi kalau kita ditembak tuh dari belakang, didim sama mobil belakang, kita nggak bakal silau, nggak, aman. Karena dia secara otomatis bakal meredupkan cahayanya, jadi penglihatan kita juga lebih enak. Untuk joknya, bahannya juga sama seperti dashboardnya, campur-campur nih sobat setir. Jadi ada bagian kulitnya, di sini kulit, samping sini kulit, tapi ada juga fabriknya. Dan jangan lupa tetap warna bronze. Sama seperti di sini, sama seperti di sini. Di sini juga ada. Nah sobat setir, untuk posisi duduk di belakang, ini posisi duduk gue di depan, kurang lebih segini, dan tinggi gue 170 cm. Headroomnya jauh sih, ya mungkin ini karena penggunaan roofline yang ada gundukannya di atas itu ya, jadi headroomnya lumayan di belakang. Kalau di belakang sih, nah ini yang unik nih, jadi di sini ada resleting yang berguna untuk kita nyimpen barang. Di sini juga ada kayak tali-tali gitu, kita bisa nyelip-nyelipin barang di sini. Tuh. Dan ini juga warnanya berbeda di dalam, bronze lagi sama kayak di depan. Nah, untuk di bagian samping, di sini ada kantong, samping kursi depan ya, ada kantong buat naruh-naruh barang juga sama. Dan di sini ada kisi-kisi AC, jadi aman, dingin. Bisa ditutup. Ada dua, nggak rebutan antara kanan dan kiri. Di sini juga ada charging port, aman. Tentunya di sini ada handrest dengan 2 cup holder buat naruh minuman penumpang kanan kiri, karena sebenarnya di sini door pocketnya nggak terlalu besar ya. Bahkan kayaknya nggak bisa naruh minuman deh. Jadi taruh minuman di sini. Ini juga bahannya, nah ini bahannya beda nih, sobat setir. Ini kayak kulit sintetis gitu. Dan di sini ada headrest serta ada seatbelt untuk penumpang di tengah. Jadi ini bisa bertiga, cuman ya kalau di tengah rada nyiksa ya, karena kan ini kan mobilnya all wheel drive. Jadi ada ke belakang, kopel belakang. Jadi ini ada gundukannya di sini. Jadi ya rada sempit gitu. Nah, fitur-fitur unik di mobil ini ada. Nah, ini unik nih sobat setir. Jadi kalau kita ngeliat di bawah jok yang lagi gue dudukin ini, lihat ya, gue tunjukin. Ini kelihatan kayak jok biasa aja kan, cuman kalau gue buka, nah ada hidden secret compartment di dalam sini yang bisa buat naruh-naruh barang. Sebenarnya Ford udah ngasih tahu sih, di sini udah ada logo-logonya, kayak bisa naruh P3K, naruh sepatu, pokoknya ukuran segini lah. Jadi ini salah satu hidden features yang unik di mobil ini, yaitu kompartemen di jok row kedua di bagian kanan buat naruh-naruh barang. Nah, jadi sekian review dari Ford Bronco Sport setir kanan pertama di Indonesia dan katanya di dunia. Jadi gimana nih menurut sobat setir, kira-kira mobil yang terlihat tangguh, terlihat kuat, terlihat bisa dibawa kemana saja, namun tetap nyaman dan enak untuk dikendarai di dalam kota. Apalagi mengingat mobil ini punya banyak hidden features, unique features, small details. Kira-kira gimana kalau sobat setir? Worth it nggak untuk dibeli? Oke, sekian dari kami. Jangan lupa follow IG kami di @setir.kanan, dan terima kasih untuk Glamor karena sudah memberikan kesempatan mereview mobil yang unik dan langka ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Dah.